Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian weh? Jadi kan weh, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi informasi lagi sama kalian. Yang mana di videoku sebelumnya kan aku ngasih info sama kalian tentang kayak mana sih prosedur kalau kita mau pulang dari Jepang ke Indonesia di masa pandemi kayak gini. Nanti itu ada aku taruh linknya di sini. Ada dua video itu, part 1 sama part 2. Kali ini aku mau kasih info sama kalian singkat aja kayak mana sebaliknya. Dari Indonesia mau balik ke Jepang. Aku berangkat itu tanggal 2 Februari. Dan aku balik ke Jepang itu sebenarnya sampai di Tokyo itu harusnya tanggal 21. Tapi karena ada penundaan lah. Di tanggal 21 itu nggak ada pesawat yang ke Jepang katanya. Jadi tanggal 22 lah. Tanggal 22 pagi aku sampai di Jepang. Prosedurnya sama, yang mana yang paling dibutuhkan itu tes PCR negatif. Nah, untuk informasi sama kalian aja, kebetulan aku pakai Garuda Indonesia. Aku dapat informasi dari Garuda Indonesia bahwasanya mereka hanya menerima hasil tes PCR dari rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia yang bermitra dengan mereka. Nanti kalau kalian memang waktu pulang dari Jepang ke Indonesia naik itu Garuda Indonesia, kalian ada dikirimi email sama mereka biasanya. Kan kita mencantumkan email juga tentang list rumah sakit atau klinik apa aja di seluruh Indonesia yang bermitra dengan mereka. Di tempatku, Pekanbaru, itu ada rumah sakit yang bermitra dengan Garuda Indonesia. Jadi tes PCR lah aku di situ di tanggal 20. Yang mana kan hasil tes PCR-nya sama weh. Berlakunya 3 hari. Aku tes PCR tanggal 20 jam 8 pagi dan hasilnya jam 11 malam keluar. Aku ambillah hasil tes PCR ini. Baru semua dokumen udah lengkap, yang mana dokumennya standar sih. Hasil tes PCR, paspor, tiket kita, sama Zero Kado ataupun KTP Jepangnya gitu kan. Tanggal 21-nya aku berangkat dari Pekanbaru jam 5 sore kalau nggak salah, sampai di Jakarta jam setengah 8 malam. Di situ karena penerbangan domestik kita hanya menunjukkan tes PCR itu doang kan, nggak ada prosedur-prosedur lain. Jadi sampailah aku di Jakarta. Dan di Jakarta ada problem sedikit, yang mana hasil tes PCR yang aku terima kan 2 lembar. Ternyata yang berbahasa Inggris cuma 1 lembar. Lembar kedua berbahasa Indonesia. Rupanya mereka meminta dua-duanya harus berbahasa Inggris. Sebenarnya direkomendasikan itu bahasa Jepang, tapi kalau memang adanya bahasa Inggris nggak apa-apa bahasa Inggris. Jadi aku telepon langsung malam itu juga pihak rumah sakitnya untuk meminta yang bahasa Inggris gitu. Karena kan aku udah request bahasa Inggris, kenapa cuma 1 lembar. Dan mereka menyanggupi. Malam itu juga hasil tes PCR-nya ditranslasikan ke bahasa Inggris dan dikirim ke aku via WA. Jadi aman. Sehingga ceritanya kayak biasa, check in, masuk, boarding segala macam, tunjukkan dokumen-dokumen, kalau lengkap sih aman, lancar, terbanglah aku. Dan sebenarnya kalau sebelum terbang ke Tokyo, nanti ada itu kayak barcode dikirim via email atau nanti dikasih di bandara juga ada. Bandara Jakarta juga ada dikasih barcode-nya, itu disuruh ngisi. Tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Nanti kita sampai di Bandara Haneda, yang belum ngisi barcode itu nanti dibantuin sama mereka. Pokoknya kalian jangan takut, ada banyak petugas yang bisa ditanya dan minta tolong. Nanti kalian bakal dikasih tahu sama mereka. Tapi kalau sampai dokumennya kurang ataupun kayak tes PCR yang nggak ada, itu fatal banget, pasti mereka nggak bisa bantu gitu. Yang kayak gitu itulah, supaya kalian nggak tahu cara ngisinya, itu mereka pasti bantu. Sampailah aku di Haneda jam setengah 8 pagi. Sampai di sana kita itu di-stop sama pihak petugasnya, petugas COVID mungkin, aku nggak tahu. Mereka berjas biru. Kita dikasih dokumen lagi, sebelum keluar pesawat suruh ngisi. Lagi-lagi kalau dikasih dokumen, kalau kita ada dikasih dokumen nggak tahu cara ngisinya, mereka pasti mau ngajarin, nggak usah takut. Udah terisi dokumennya, jalan. Nah, di Bandara Haneda, setiap kita mau tekong kanan atau tekong kiri ataupun kita mau lewat blok-blok mana aja, pasti ada petugas di situ mengarahkan. Jadi kalian nggak usah takut. Nanti disuruhkan tunjuk barcode, nanti kalau udah keluar barcode-nya, ada disuruh nunjukkan barcode kalian dari HP. Kalau itu ada, aman, bisa jalan. Itu barcode itu penting banget weh. Jadi nanti kalau kalian umpamanya belum ngisi, minta ajari cara ngisinya sama petugas yang ada. Di Haneda pun nggak apa-apa sih, nanti ditanya mereka.
Udah ada barcode-nya belum? Kalau belum, sini kami ajari cara ngisinya gitu. Nah, ikutilah nanti itu alurnya, tahap-tahapnya. Nah, nanti ada tahap kalian itu harus tes PCR ulang lagi. Tapi tes PCR di Haneda kemarin aku itu cuma masukkan dahak doang, air liur atau dahak apa sih? Aku air liur sih yang aku keluarkan gitu ke dalam kayak tabung sedikit sih, paling cuma 1 cm gini doang. Nanti itu kita taruh, kita kasihkan ke petugasnya. Nanti kita ikuti lagi alurnya. Jadi ini beberapa dokumen yang kita dapat. Ada yang kita dapat dari waktu kita ada dalam pesawat, ada waktu mau turun juga dikasih. Ini dokumen-dokumen nanti diisi. Dan ini sebagian udah diambil tadi kak ya. Ini belum enggak semua ini. Tadi sebagian udah diambil. Tadi agak lebih banyak lagi dokumennya. Tapi nggak usah takut. Petugasnya banyak. Cara pengisiannya kita diarahkan sama petugasnya. Jadi nggak usah khawatir. Santuy wae, santuy. Kalau hasilnya keluar, itu dikasih kertas pink kayak gini. Mungkin ini hasilnya negatif. Artinya negatif ya. Karena aku kemarin lihat ada 2 warna kertas kayak gini. Satu warna biru, satu warna pink. Kemungkinan yang biru itu positif. Nah, yang merah ini, pink ini, itu hasilnya negatif. Nah, aku dapat yang pink. Jadi nanti ini hasilnya, kita dikasih kertas ini, kita ikuti selanjutnya, dan setiap ada petugas minta tunjukkan kartu ini, kita tunjukkan gitu. Selebihnya prosedurnya udah enak sih dari sini, udah nggak ada prosedur yang lain-lain, ya standar lah. Kayak ngelewati imigrasi segala macam. Dan aku di imigrasi kebetulan kena. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau pulang, apalagi lewat Haneda, kalau yang bawa bahan-bahan kayak tumbuh-tumbuhan gitu, dari tumbuh-tumbuhan kayak bawa sayur, bawa apa gitu. Aku kemarin kan bawa pete sama jengkol kan, karena banyak yang request. Di sini pete sama jengkol mahal. Jadi waktu aku mau keluar imigrasi, ada anjing pelacak ngendus pete sama jengkol gitu di koper, disuruh bongkar. Jadi katanya ini nggak boleh, plan ya bahasa Inggrisnya, ini nggak boleh, jadi ditahan. Itu doang sih. Habis itu udah selesai. Dan untuk informasi tambahan, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita ada yang jemput di Bandara Haneda dengan kendaraan pribadi, kita boleh menjalani karantina. Karena kita kalau pulang ke Jepang, balik ke Jepang, itu wajib karantina 2 minggu. Ya. Kalau ada yang menjemput dengan kendaraan pribadi, kita bisa jalani karantina 2 minggu itu di apartemen sendiri ataupun di rumah sendiri di Jepang. Tapi kalau nggak ada yang jemput dan kita harus menggunakan kendaraan umum, kita harus karantina di hotel yang direkomendasikan mereka, ataupun di hotel mana aku kurang tahu karena aku kan ada yang jemput, alhamdulillah. Selama 2 minggu dalam hotel karantina, dan dengar kabar biaya hotel 2 minggu itu kita tanggung sendiri. Begitu. Kemarin ada temanku itu dia tinggal di Yamaguchi, katanya dia karantina 2 minggu di hotel karena nggak ada yang jemput kan, dari Tokyo dia di Tokyo atau di mana aku nggak tahu sih, yang penting katanya nggak ada yang jemput. 2 minggu dia karantina di hotel dan biayanya bayar sendiri gitu. Jadi kalau bisa ada teman atau senpai yang mau jemput kalian gitu, lumayan 2 minggu kan di hotel, biar berapa tuh biayanya itu gitu. Untuk informasi selebihnya apalagi ya, mungkin kalian nanti jangan kelihatan kaku, biasa aja. Jangan kayak orang ketakutan, karena petugasnya banyak banget memang kan. Tapi tujuannya bagus untuk mengarahkan kita, membimbing kita mengisi dokumen ada. Oke, mungkin sampai di sini dulu videoku kali ini. Kalau kepanjangan nanti kalian enak, karena sebenarnya di sini pun aku ada juga menyediakan berkas-berkas yang sisa, karena beberapa berkas itu ada yang ditahan sama mereka gitu. Kayak tes PCR ku itu ditahan di Haneda. Itu kayak ini tentang yang tumbuhan itu suruh baca-baca. Ini baru apalagi nih?
Ini dokumen-dokumen kayak gini nih, itu disuruh isi. Ini bea cukai. Dan ini kita wajib isi yang ada bacaan arifalnya nih. Nanti kita dikasih baru waktu di dalam pesawat. Kita suruh ngisi kayak biasa sih nih lah. Kalau yang udah sering pulang ke Indonesia pasti udah biasa lah ngisi kayak gini kan. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagramku yang ada di bawah. Insya Allah aku jawab sepengetahuanku. Oke weh. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf karena aku pun masih dalam proses belajar dan lidahku belibet. Sehat-sehat untuk kalian semua. Ingat, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita niat dan jalani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 明日今日よりも好きになれる溢れる想いが止まらない Jadi tadi kami di pesawat itu benar-benar kosong. Bisa dibilang tadi banyak pramugari daripada penumpang ya kak ya. Jadi tadi total penumpang di pesawat paling ada sampai 20, nggak sampai kak. 10 atau 12 orang cuma tadi. Pramugarinya berapa? Pramugarinya banyak dan warna-warni.